Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan calon guru penggerak. Kali ini kita bertemu lagi di modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pimpinan, Bapak dan Ibu. Pada modul kali ini, sebelum saya melanjutkan pemaparan, saya ingin menjawab dulu beberapa pertanyaan dari rekan-rekan CGP yang sudah masuk di laptop saya. Saya sudah mengelompokkan pertanyaan menjadi 5 pertanyaan, Bapak dan Ibu. Dari kelima pertanyaan ini, pertanyaannya keren-keren semuanya, sangat kontekstual sekali. Saya suka sekali, saya senang sekali. Pertanyaan teman-teman ini menunjukkan keingintahuan teman-teman untuk memperdalam materi ini yang sangat luar biasa. Baik, pertanyaan pertama kita lihat dulu. Pertanyaan pertama ini keren nih pertanyaannya. Haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Keren kan pertanyaannya, luar biasa. Baik teman-teman, saya mungkin ini akan meng-bridging pemahaman kita kembali, Bapak dan Ibu. Disiplin, apakah penerapan disiplin itu diperlukan ya dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Disiplin positif itu, rekan-rekan semuanya, merupakan proses penyadaran ya, biasa yang simpelnya kita menyadarkan proses di mana orang lain melakukan sesuatu dengan atas dasar kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan prinsip pengambilan keputusan yang 3 itu ya? Prinsip pengambilan keputusan yang 3 ini saya pikir sangat relevan sekali dengan disiplin positif. Coba kita lihat analisis. Yang pertama, berpikir berbasis hasil. Kenapa harus berpikir berbasis hasil? Ini untuk menjelaskan ya, memberikan pemikiran kepada teman-teman kita bahwa inilah tujuan akhir kita. Ketika kita membuat keputusan ini, maka akhirnya di akhir kita ingin mencapai A, B, C, D dan seterusnya, gitu ya. Sehingga ketika tujuan akhir sudah kita tentukan, maka muncul kesadaran, oh iya ya, saya itu ingin mencapai hal tersebut, gitu. Sehingga diharapkan akan muncul strategi-strategi untuk mencapai hal tersebut, begitu ya. Begitu juga berpikir berbasis tentang peraturan, berbasis rasa peduli dan sebagainya, sehingga teman-teman menyadari bahwa keputusan ini diambil bukan untuk membesarkan pimpinan, bukan untuk membesarkan ketua, tetapi berbasis kepada kepedulian terhadap lingkungan. Ini untuk kepentingan seluruhnya, untuk kepentingan lembaga yang kita cintai. Nah, ini yang dikuatkan sehingga tumbuh kesadaran tersebut. Jadi saya kira relevan ya, ada kaitannya antara prinsip pengambilan keputusan dengan disiplin positif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip ini? Bolehkah kita membuat prinsip pengambilan keputusan yang lain? Rekan-rekan, 3 prinsip pengambilan keputusan ini saya kira sudah melalui merupakan buah pikir yang komprehensif, gitu ya, yang komprehensif, yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang matang, gitu, sehingga sudah diuji cobakan dan lain sebagainya, sehingga mengkristallah pada 3 prinsip ini, gitu ya. Nah, selama Bapak dan Ibu belum menemukan prinsip yang lain hasil dari buah pikir, gitu, yang sudah diuji cobakan, keberhasilannya sudah valid dan diyakini, saya pikir kita bisa tetap berpegang pada 3 prinsip ini. Kecuali kalau rekan-rekan sudah menemukan kembali tambahan prinsip yang lain hasil dari buah pikir ya, dan sudah diuji cobakan dan berdampak positif misalnya ya. Nah, itu silakan saja. Ini tidak menjadi sebuah keharusan, ketentuan yang kaku, gitu ya. Tapi bisa fleksibel saja ya. Oke, baik. Yang ketiga, apakah yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Apa sih yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan itu yang paling efektif, gitu? Nah,
kalau kita melihat dari 4 paradigma dalam etika ini, dasarnya adalah kalau ini berdasarkan apa yang saya alami ya rekan-rekan semuanya. Saya mengalami betul di masyarakat ini ternyata yang berkembang itu sangat kontekstual. 4 ini berkembang di masyarakat dan terjadi, pernah dialami. Saya pikir teman-teman semua pun pasti pernah mengalami 4 kejadian ini, 4 hal ini. Misalnya individu melawan masyarakat. Bagaimana individu versus masyarakat? Bapak dan Ibu pasti pernah mengalami antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum gitu kan. Mana yang perlu didahulukan? Ini adalah dilema yang kita alami gitu. Jadi sangat kontekstual sekali. Apalagi di paradigma yang kedua dan ketiga ini sangat relevan sekali. Kebenaran lawan kesetiaan. Bagaimana di satu sisi adalah sebuah kebenaran, di satu sisi ini adalah tentang kesetiaan. Kita harus setia kepada pimpinan, setia kepada ketua, setia kepada rekan sejawat kita. Tapi di sisi lain kita ada kebenaran, ini loh ya sebenarnya yang benar gitu. Nah, ini adalah merupakan sebuah dilema yang faktanya memang terjadi secara kontekstual gitu ya. Yang ketiga, keadilan versus belas kasihan. Di satu sisi kita harus adil ke setiap orang, tetapi kalau kita berbuat adil, saya kasihan juga sama dia gitu lah, ya kan? Nah, ini saya sering terjadi. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kenapa ini bisa relevan dan juga efektif Bapak dan Ibu? Karena memang ini adalah sesuatu 4 paradigma ini memang sudah saya rasa ini kontekstual sekali berdasarkan hasil pengalaman dan riset kecil-kecilan yang saya lakukan, dan mungkin ini bisa dialami oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian yang keempat, dalam 9 rangkah menguji pengambilan keputusan ya, ketika kita telah menentukan siapa yang terlibat dan situasi nyata, ketika ada klarifikasi, ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat apa yang harus kita lakukan. Kita sudah mengambil keputusan, tapi begitu kita mau melangkah pada tahap aktualisasi, dia mengelak, merasa dia tidak dilibatkan gitu, merasa dia tidak terlibat dalam hal ini. Kenapa saya harus diajak? Saya kan nggak dilibatkan dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, kita harus berpegang pada 3 prinsip pengambilan yang tadi. Ya, ini harus kita betul-betul jelaskan kepada rekan-rekan kita sebelum kita mengambil keputusan. Maka yang pertama yang harus kita jelaskan adalah yang harus kita pegang adalah 3 prinsip pengambilan. Maka pengambilan keputusan itu harus berbasis hasil akhir. Kita harus jelaskan kepada rekan-rekan, ini loh time bound kita, tujuan kita itu ini. Kemudian berbasis pada peraturan, ini aturannya, dan berbasis kepada rasa kepedulian, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan semuanya, untuk kepentingan lembaga yang kita cintai. Dan yang kedua, kemudian kita juga harus betul-betul menjelaskan peran sertanya, siapa di bidang apa, tugasnya apa, pembagian job desk-nya gitu ya, share pekerjaannya, dia berposisi apa, di mana, dan seterusnya gitu ya. Ini harus benar-benar diperjelas dan harus diketahui, harus diketahui dan diyakini bahwa dia berada di posisi tersebut. Maka jika proses 3 prinsip itu sudah dilakukan, kemudian 9 langkah itu sudah kita lakukan, maka Bapak dan Ibu, insya Allah semua akan berjalan pada roda yang sudah kita inginkan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistematik dalam lingkungan kerja kita. Nah, terkait dengan bujukan moral Bapak dan Ibu, yang supaya bagaimana triknya supaya kita bisa terhindar dari bujukan moral. Jadi yang paling utama, kuatkan keyakinan kita Bapak dan Ibu. Yang paling utama itu keyakinan kita bahwa apa yang kita anggap benar itulah yang merupakan sebuah kebenaran. Dan hati-hati, kebenaran itu harus berlandaskan filosofis pemikiran yang jernih, peraturan yang ada gitu ya. Nah, pegang pada komitmen, prinsip yang kita miliki, itu saja ya. Yang bila ada hal-hal yang lainnya, tetap kita komitmen pada hal tersebut. Insya Allah kita akan melewati bujukan moral yang kita hadapi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan karena